Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Rosyid Priska Palgunadi, NRP 5016201087, ingin menjelaskan mengenai Monumen Kresek. Monumen Kresek terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Monumen ini merupakan peninggalan sejarah tentang keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Menurut warga, area Monumen Kresek dahulu adalah bekas rumah warga yang dijadikan oleh PKI sebagai ajang pembantaian. Monumen ini diresmikan pada tanggal 10 Juni 1991 oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Pada Monumen Kresek terdapat dua objek penting di dalamnya. Yang pertama, di bagian atas monumen terdapat dua patung setinggi 3,5 meter, di mana merupakan reka ulang kejadian dari Kiai Husein, ulama sekaligus anggota DPRD Kabupaten Madiun pada saat itu, yang hendak dieksekusi oleh anggota PKI. Dekat patung tersebut juga terdapat relief-relief pada tembok yang menggambarkan peristiwa G30 SPKI di Madiun. Objek kedua terdapat di bagian kiri Monumen Kresek, yaitu sumur yang dulunya merupakan tempat para korban dikebumikan oleh anggota PKI, serta terdapat pula daftar nama korban keganasan PKI pada saat itu. Selain itu, di sebelah kanan sumur tersebut terdapat pendopo yang dulunya merupakan rumah warga di mana terjadi pembantaian tersebut. Sebagai salah satu objek wisata di Madiun, Monumen Kresek memiliki lingkungan yang cukup asri, area parkir yang luas, serta area pertokoan bagi warga sekitar berjualan makanan. Untuk tiket masuknya sendiri, kita akan dikenai tarif Rp5.000 per orangnya. Perkenalkan, nama saya Intan Pertama Putri dengan NRT 5016201105 dari Departemen Teknik Geomatika. Ini adalah monumen ikonik Kota Surabaya. Monumen ini berada di Jalan Diponegoro nomor 1B Darmo, Kota Surabaya, tepatnya di depan Kebun Binatang Kota Surabaya. Dibuat pada tahun 1988, yang pemahatnya Sigit Margono dan arsiteknya Sutomo Kusnadi. Monumen ini sekaligus lambang Kota Surabaya. Suro berarti hiu dan boyo berarti buaya. Konon, di lautan yang sangat luas terjadilah perkelahian antara hiu dan buaya yang membuat hiu kelelahan dan membuat kesepakatan pembagian wilayah dengan buaya, yaitu lautan untuk hiu dan daratan untuk buaya. Namun karena ikan di lautan sudah habis, sang hiu mencari mangsa di sungai yang merupakan daerah kekuasaan buaya. Buaya yang mengetahui hal itu murka dan akhirnya pertarungan dimulai. Hiu menggigit ekor buaya dan buaya menggigit ekor hiu yang hampir putus. Pertarungan pun berakhir ketika hiu kembali ke lautan dan buaya tetap di daratan mempertahankan kekuasaannya. Monumen ini menjadi simbol keberanian pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan wilayahnya guna menentang bahaya. Untuk ke monumen ini gratis, hanya perlu membayar karcis kesetaraan. Di sini potensi yang perlu dikembangkan dengan menyediakan lahan untuk PKL dan menambah bangku-bangku taman untuk para wisatawan dan menambah lampu untuk memperindah monumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Rasyika Nur dengan NRP 5016201033 akan menjelaskan tentang benteng Ujung Pandang atau bisa disebut Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gorontalo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 I Mantrigao Daeng Bonto Karaeng Lakyung. Pada awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas dari pegunungan Kars di daerah Maros. Benteng ini berbentuk seperti seekor penyu yang merangkak menuju lautan. Bentuk tersebut memiliki filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat dan di laut, yang berarti kerajaan Goa dapat berjaya di darat maupun di laut. Awalnya benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang, lalu oleh Cornelis Pilman dirubah menjadi Fort Rotterdam dengan alasan ingin mengenang daerah kelahirannya di Belanda.
Benteng ini mulai digunakan Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Setelah 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini. Pada tahun 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Dan benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aulia Muhammad dari kelas Kewarganegaraan 35, NRP 5010201069. Hari ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang seluk-beluk Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum yang diresmikan pada tahun 1972 ini didirikan oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia, yaitu Presiden I.R. Soekarno, yaitu istrinya yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemui berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau hingga modern, seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai macam benda sejarah yang berkaitan dengan TNI, seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji, dan lambang-lambang di lingkungan TNI. Selain itu, di museum ini dipamerkan juga tandu yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Sudirman saat dia bergerilya dalam keadaan sakit melawan penduduk kembali Belanda pada era 1940-an. Masih dalam kompleks Museum TNI Satria Mandala ini terdapat juga Museum Waspada Purbawisesa yang menampilkan diorama ketika TNI bersama-sama dengan rakyat menumpas gerombolan separatis DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan pada era 1960-an. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahma dari Teknik Geomatika NRP 50162011096. Jadi di sini saya lagi ada di Monumen Surabaya, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Tugu Pahlawan ini. Jadi Tugu Pahlawan ini memiliki hubungan erat dengan peristiwa penyebab pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tinggi dari Tugu Pahlawan ini 41,15 meter dan berbentuk bangku terbalik atau biasa disebut dengan lingga. Nah, Tugu Pahlawan itu didirikan dan dengan persepsi dua pendapat ya. Jadi kan ada dua pendapat dengan siapa Tugu Pahlawan itu didirikan. Yang pertama, pendapat pertama ini tuh menyebutkan bahwa Tugu Pahlawan ini tuh dicetuskan oleh wali kota Surabaya yang kala itu adalah Doel Arnomo. Dikatakan bahwa Doel Arnomo meminta seorang arsitek bernama Mr. Tan untuk merancang gambar itu. Lalu hasil tersebut diajukan kepada Presiden Soekarno. Nah, pendapat yang kedua itu menyebutkan bahwa Presiden Soekarno sendiri yang memprakarsai pendirian itu dan sambut baik dengan memperoleh perhatian khusus dari Doel Arnomo. Jadi ada dua pendapat itu. Terus untuk pelaksanaan peletakan batu pertamanya itu dilakukan oleh Presiden Soekarno didampingi oleh wali kota Surabaya Doel Arnomo pada tanggal 10 November 1961. Nah, selanjutnya adalah nilai yang terkandung dari monumen itu. Jadi Tugu Pahlawan ini kan kayak tadi mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada tanggal 10 November 1945, yang pada saat itu walaupun dari segi pasukan dan segi senjata itu kita masih kurang banget, tapi kita tetap bisa mempertahankan Surabaya ini dari penjajah Belanda. Lalu untuk manajemen dan tarifnya, jadi sarana dan prasarana di sini tuh udah cukup terjaga dengan baik. Dan tarifnya kalau kalian cuma masuk di daerah sini aja, itu tuh nggak bayar, jadi gratis. Tapi kalau jadi ada di dalam Tugu Pahlawan itu nanti ada museum. Nah, museumnya itu baru kalian bayar. Jadi museum itu isinya peninggalan pertempuran November 1945 ini. Lalu potensi yang harus dikembangkan yaitu, kalau menurut saya potensi yang harus dikembangkan itu seperti museumnya. Jadi museumnya itu kan mungkin banyak dari orang Surabaya atau luar Surabaya belum tahu nih